Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, NIM 16111114. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Konseling Kognitif Behavior dan Teknik Proses Pikiran Pendidikan Siswa. Adapun yang berlatar belakang proposal skripsi saya dilihat dari proses pembelajaran, dilihat dari interaksi guru dengan siswa di dalam kelas berdasarkan observasi, wawancara, pemantauan buku harian, hasil koreksi jawaban kuesioner, dan pemantauan buku pribadi di siswa. Ditemukan beberapa fenomena yang mentaati dan mengikuti perintah aturan di sekolah, seperti berpakaian rapi, menerima saran orang lain, serta dapat mengikuti pendidik yang diharapkan. Maka sebaliknya ada beberapa siswa yang melanggar, seperti melanggar aturan di sekolah, mengabaikan saran dari orang lain, menghiraukan saran dari orang lain, tidak mengikuti aturan yang berlaku di sekolah, serta menentang apa yang petunjuk yang berlaku di sekolah. Berdasarkan pendapat tersebut, maka bisa disebut dengan self-difference. Apabila gejala tersebut tidak ditindaklanjuti, maka akan berdampak pada proses pembelajaran siswa. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan self-difference siswa yang diberikan konseling kognitif behavioral dengan teknik klasik kognitif dengan siswa yang tidak diberikan konseling kognitif behavioral dengan teknik klasik kognitif. Kemudian yang kedua, apakah terdapat konseling kognitif behavioral dengan teknik klasik untuk meningkatkan self-difference siswa. Kemudian apakah terdapat perbedaan skor pretest dan post-test terhadap kelompok eksperimen setelah mendapatkan terapi atau treatment kepada siswa. Kemudian apakah terdapat perbedaan skor pretest dan post-test kelompok kontrol mendapat treatment siswa. Kemudian apakah terdapat perbedaan skor post-test self-difference siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian terakhir, apakah terdapat perbedaan skor post-test dan post-test self-difference antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan self-difference siswa yang diberikan konseling kognitif behavioral dan teknik kognitif pada siswa yang tidak diberikan treatment atau teknik klasik kognitif siswa di SMK Negeri Singaraja. Kemudian untuk mengetahui efektivitas model konseling kognitif behavioral dan teknik klasik kognitif siswa di SMK Negeri Singaraja. Kemudian untuk mengetahui perbedaan skor pretest dan post-test kelompok eksperimen setelah mendapat treatment. Kemudian untuk mengetahui perbedaan skor pretest post-test kelompok kontrol tanpa mendapat treatment, teori kognitif behavioral dan teknik klasik pikiran terhadap self-difference siswa. Kemudian untuk mengetahui perbedaan skor post-test pretest self-difference antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian ada pun manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, secara teoritis informasi yang dapat melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dari tenaga profesional di bidang pendidikan maupun bidang konseling. Kemudian secara praktis, penemuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan proses pembelajaran pada penulis dan melakukan pengajian pada pengaruh konseling behavior dan teknik klasik kognitif untuk meningkatkan self-difference. Kemudian selanjutnya, self-difference adalah karakteristik untuk mentaati perintah, aturan, dan meminta saran dan menerima saran dari orang lain dan melaksanakan petunjuk yang diharapkannya. Adapun indikator dari self-difference ini, yang pertama mentaati perintah dan aturan, mendapat pengakuan dari orang lain, mengikuti petunjuk yang diharapkannya menurut dasarnya 2016. Kemudian adapun yang maksud dalam indikator tersebut, yang pertama mentaati perintah dan aturan kepribadian yang memiliki seorang untuk disiplin dalam mengikuti segala aturan yang ada, mendapat keterangan dari orang lain, mampu memahami pola pikir orang lain dan mengerti apa yang diharapkan orang lain. Kemudian mampu memahami aturan diberikan orang lain sehingga dapat diharapkan orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian ada konseling kognitif behavioral. Konseling kognitif behavioral yaitu konseling yang menekankan pada tingkah laku dan kognitif manusia yang ada. Pada dasarnya ditentukan oleh lingkungan, di segenap tingkah laku dipelajari atau diperoleh karena proses latihan atau pemikirannya. Kemudian ada tujuannya yaitu mengajak subjek untuk menentang pemikiran siswa yang secara itu menampilkan bukti-bukti yang meyakinkan mereka tentang masalah yang dihadapi. Kemudian adapun kerangka berpikir, adapun teknik yang disosiasi pemikiran. Yang pertama,
tahapan-tahapannya adalah tahapan asesmen atau diagnosa, yang kedua mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif remaja, kemudian ada pun memonitor pikiran-pikiran remaja atau thought record, kemudian ada intervensi pemikiran-pikiran negatif remaja menjadi pemikiran yang baru atau positif, menemukan pikiran-pikiran negatif yang hubungan dengan reaksi emosi yang ada menjadi kuat, kemudian menemukan pemikiran yang berkaitan dengan pola respon perilaku yang kuat, dan menemukan pemikiran yang ditingkatkan keyakinan yang tinggi. Menemukan pemikiran yang berulang karena pikiran-pikiran ditemukan oleh berulang-ulang menunjukkan berpikir konseli. Oke, jadi restitusi pikiran ini itu teknik yang menghasilkan kebiasaan baru dari konseli dalam pikirannya, merasa bertindak dengan cara mengidentifikasi kebiasaan bermasalah, memberi label pada kebiasaan, menggantikan tanggapan atau persepsi apa yang dikatakan siswa tersebut. Kemudian adapun hipotesis dari proses penelitian ini, sebelumnya kerangka berpikir, tahapan dalam upaya membantu siswa mengatasi self difference rendah atau yang pertama. Kemudian di sini juga ada kerangka berpikirnya. Di sini kerangka berpikirnya itu mengenalkan latihan penguatan positif untuk konseli agar konseli mampu menghargai keberhasilan sendiri. Keempat, individu belajar mengubah tingkah laku sesuai dengan pemikiran baru yang dibentuk secara umum. Kerangka berpikir ada di slide. Oke, langsung saja ke hipotesis. Di sini ada hipotesis yang pertama, terdapat efektivitas konseling behavioral dan teknik reaksi kognitif difference siswa kelas 10 PHC dan SMA Negeri Singaraja. Kemudian terdapat perbedaan skor pretest dan post-test self-difference siswa eksperimen setelah mendapat treatment. Kemudian terdapat perbedaan skor pretest dan post-test kelompok kontrol setelah mendapat treatment. Kemudian terdapat perbedaan skor pretest pada antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Terdapat perbedaan pretest dan post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian di sini ada untuk bab 3, langsung saja ke metodologi penelitian. Oke. Untuk penelitian ini menggunakan pretest, post-test, control group design. Adapun untuk rancangan sebagai berikut, ada pada slide. Di sini ada keterangan 01 berikan kuesioner pretest, kemudian ada teori konseling behavioral itu menjadi X, dan 02 pemberian kuesioner pretest self difference. Kemudian ada pun populasi dan sampel pada proposal teori saya. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek atau jumlah keseluruhan dan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMK Negeri Singaraja. Kemudian untuk sampelnya ini itu menggunakan teknik random sampling. Penelitian ini adalah teknik sampelnya tersebut yaitu kelas 10 PHC dan 10 BDPMB. Kemudian adapun metode pengumpulan instrumen itu melalui observasi, wawancara, buku harian, serta kuesioner, buku pribadi siswa, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam proses penelitian saya yaitu menggunakan teknik program JAS. Untuk websitenya sudah dicantumkan. Kemudian untuk menguji normalitas sebaran data, yang dimana uji normalitas sudah untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian homogenitas menggunakan bantuan program JAS, yang dimana pengujian ini mengetahui bahwa sampel diambil untuk kelompok eksperimen. Kemudian untuk hipotesis juga menggunakan JAS. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Om Santi.